Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali belajar untuk terus meningkatkan hasanah keilmuan kita meskipun dalam keadaan terbatas dengan metode-metode yang ada. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis kewajiban seseorang berdakwah untuk materi kelas 12 Madrasah Aliyah, SMA atau SMK. Dalam kewajiban berdakwah ini berangkat dari ayat yang tadi, surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Berangkat dari ayat ini bahwasanya kita wajib atau kita harus mengajak kepada sesama manusia untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah menurut etimologi atau secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yakni da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, dan permohonan atau permintaan. Sedangkan dakwah menurut istilah di sini saya menulis 5 pengertian, tapi akan saya buka satu, yaitu dari menurut maka dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis pertama kewajiban berdakwah dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abdullah ibn Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddatsu an bani Israila wala haraju wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah tentang kaum Bani Israel, karena yang demikian itu tiada dosa. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari beliau, meskipun hanya satu ayat atau satu hadis atau satu pelajaran. Nah, sehingga kita dapat menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang supaya orang-orang dapat memahami agama Islam itu seperti apa saja pelajaran amaliyah yang diajarkan oleh Nabi yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Nah, di sini tidak disebutkan bahwa kita harus memahami atau seperti apa. Yang penting kita mengajarkan atau menyampaikan satu ayat. Akan tetapi alangkah baiknya kita ketika akan mengajarkan satu ayat tersebut dapat memahami secara mendalam satu pelajaran tersebut. Jika hadis asbabul wurudnya tahu, jika tafsir asbabun nuzulnya tahu, kata perkatanya mulai dari macam-macam ilmunya tahu, seperti itu. Hadis kedua yakni tentang pahala dakwah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu minal ajri
mislu ujuri man yatba'uhu la yankusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi asama man yatba'uhu la yankusu dzalika min athamihim syai'an, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang hendak mengajak kepada kebaikan maka dia akan memperoleh pahala atas perbuatan baiknya itu serta pahala orang yang mengikutinya, serta melaksanakan dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan atau kemungkaran maka dia dapat dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Dari hadis ini kita dapat mendapatkan sebuah pelajaran bahwa Rasulullah SAW sangat menjamin bahwasanya ketika kita mengajak kepada kebaikan, kita akan mendapatkan pahala, bahkan double pahala. Pertama dari pahala kita mengajak, kedua dari pahala orang yang kita ajak ketika menjalankan apa yang kita ajak tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika kita mengajak kepada keburukan, kita mendapat dua dosa dari ajakan kita dan juga dari orang yang mengikuti kita, seperti itu. Ketiga, cara berdakwah yassiru dari Nabi, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Artinya permudahlah dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan menakut-nakuti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di sini menjelaskan tentang cara kita berdakwah. Bagaimana sih dakwah yang baik? Bagaimana sih dakwah agar kita dapat dimengerti oleh orang-orang? Bagaimana sih agar dakwah kita itu mendapatkan sesuatu hal yang positif dari orang lain? Pertama, yasiru, dan lapad ada lapad basyiru. Dari lapad tersebut Rasulullah memerintahkan agar kita umat Islam dalam menjalankan dakwah itu dengan yasiru, dengan mudah, sikap lemah lembut, tutur kata yang baik, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, oleh awam, fleksibel, metode yang menarik sehingga orang-orang dapat tertarik untuk belajar dan menjalankan apa yang kita dakwahkan. Dan senangkanlah mustami. Senangkanlah mustami. Kedua adalah lapad la tu'assiru dan lapad la tunaffiru. Lapad ini menunjukkan agar kita dakwah jangan keras, jangan kasar, bahasa yang sulit dipahami, menakut-nakuti, memaksa, atau memberi ancaman dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Akan tetapi jika ada yang seperti itu ya tidak apa-apa jika misalkan situasi atau orang tersebut mempunyai situasi yang pas, kondisi yang pas. Terakhir yaitu dari An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyatawayyarhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Ketika kita melihat dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah dari Abi Sa'id Al-Khudri mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun di antara kamu yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya dengan tangan atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu dengan cara ini hendaklah menggunakan lisan. Apabila dengan cara itu tidak mampu maka hendaklah dengan hati, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Jadi ini tahapan ketika kita melihat kemungkaran. Jika kita mampu karena kekuasaan kita, karena tangan kita, maksudnya kekuasaan kita untuk melarang kemungkaran tersebut, maka lakukanlah. Jika kita tidak mampu, maka dengan lisan kita cara mengajaknya agar meninggalkan kemungkaran tersebut. Jika tidak mampu, maka dengan hati saja itu sudah cukup. Namun itu selemah-lemahnya iman. Kesimpulannya bahwasanya kewajiban berdakwah itu wajib bagi seluruh muslim, bagi siapapun, mau bagaimanapun itu wajib bagi kita. Akan tetapi ketika kita akan mendakwahkan, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu mulai dari alat, mulai dari persiapan untuk memahami suatu teks hadis atau suatu teks Al-Quran
dari berbagai macam ilmu, atau dari apa yang kita dengarkan dari guru kita, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika kita mendakwahkan, kesalahan-kesalahan ajakan, kesalahan-kesalahan ucapan, agar tidak memadaratkan kepada masyarakat awam terutamanya. Karena apalagi pada zaman sekarang, zaman media sosial yang sangat bergerilya tersebut, itu sangat banyak sekali pendakwah yang hanya belajar dari Google, belajar dari YouTube saja, tanpa ada belajar langsung melalui kitab-kitab, melalui yang dikaji oleh para ulama, melalui kitab dengan dasarnya apa dan lain sebagainya. Jadi hanya memahami tekstualnya saja, seperti itu. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.